Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar lagi tentang Fast API. Jadi tutorial ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat push notif atau push notification, service push notification menggunakan Fast API Framework. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel di Harofina Tutorial. Nanti teman-teman bisa milih yang playlistnya adalah Fast API Tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Dan juga teman-teman nanti bisa juga membaca dokumentasi resminya dari FastAPI, yaitu ada di fastapi.tiangolo.com. Dan teman-teman bisa memilih yang path-nya adalah tutorial. Oke, sekarang kita ke tag editor. Di sini saya punya struktur directory. Ini saya punya struktur directory yang struktur project ya, yang nanti akan saya bikin, akan saya lengkapi. Tapi pertama, yang kita buat di tutorial ini adalah kita akan membuat publisher-nya terlebih dahulu. Jadi, saya akan bikin sebuah directory-nya di sini ada publisher server, directory publisher, terus nanti juga akan ada directory consumer. Di directory publisher ada apa aja? Ada app, terus ada docker file. Jadi, di sini saya bikin app, ada docker file, di dalam main directory publisher ada docker file dan juga requirement.txt. Nah, di tutorial ini, teman-teman perlu install requirement-nya terlebih dahulu, yaitu saya pakai FastAPI, UVCon, Kafka, dan Pydantic setting. Caranya cukup mudah, tinggal menginstalnya tinggal seperti ini, pip install requirement.txt. Pip install -r requirement.txt. Oke, jika prosesnya sudah selesai, kita sekarang akan membahas hal lain. Jadi, pastikan juga teman-teman telah menginstal Docker di lokal komputer teman. Saya di sini menggunakan Docker desktop. Setelah itu nanti teman-teman bisa menginstal Kafka-nya. Caranya cukup mudah. Gimana cara menginstal Kafka di Docker? Nanti teman-teman bisa membuat sebuah file dengan nama dockercompose.yaml. Teman-teman nanti bisa mengikuti ini bagian ini. Jadi pertama ada bikin service-nya, terus pertama ada Zookeeper, terus Kafka. Jadi Kafka itu untuk running dia harus Zookeeper harus nyala terlebih dahulu. Caranya cukup mudah, tinggal nanti docker compose, cara seperti ini, docker compose up, docker compose up min-d. Nah, caranya nanti tinggal menjalankan perintah seperti ini. Oke, sekarang kita ke pembahasan kita. Jadi, setelah nanti teman-teman menginstal Kafka-nya menggunakan Docker Compose, teman-teman bisa ke Docker Desktop. Kita lihat di sini ya, di sini saya udah jalan ada Zookeeper, image Zookeeper, dan juga ada Kafka. Dan jangan lupa tadi port yang kita pakai di sini adalah 29, portnya adalah 9092. Bisa dilihat di sini, dipastikan portnya berapa? 9092. Oke, sekarang kita ke app, ke directory app. Jadi di sini ada pertama, tentunya ada yang paling penting adalah config. Teman-teman bisa melihat config di sini. Config-nya adalah localhost. Config-nya di sini hanya berisi ada dua. Ada Kafka Bootstrap Server. Jadi ini adalah alamat hostnya si Kafka, localhost 9092. Terus ada Kafka Notification Topic. Nah, ini isinya adalah topik. Jadi sebelumnya teman-teman harus meng-create topik terlebih dahulu. Saya menggunakan tools itu namanya jadi teman-teman bisa menggunakan tools ya untuk meng-create Kafka. Ini saya sudah bikin, nama topik yang saya bikin adalah notification sesuai dengan yang ada di config. Di file config juga tadi sudah memasukkan nama topiknya adalah notification. Sekarang setelah itu ke Kafka producer.py. Nah, ini adalah hal yang paling penting di sini. Ya, jadi kita nanti akan meng-create ini adalah untuk konfigurasi ya. Jadi kita nanti akan
menggunakan ini untuk memproduce Kafka. Oke, ini akan jalan ketika Sync Content Manager ini akan jalan ketika nanti pas API-nya dijalankan, di-run, dieksekusi. Pas API pertama nanti dieksekusi, ini akan jalan. Terus setelah ini, jangan lupa teman-teman bikin modelsnya. Jadi di model ini saya bikin notification request. Ini berisi nanti user ID, title, dan message. Terus kita ke main.py. Nah, di sini kita ada sebuah proses pengecekan terlebih dahulu, yaitu ketika inisiasi aplikasi pas API dengan lifespan. Jadi pada saat pertama kali aplikasi nyala, dia akan mengecek ke apakah Kafka-nya nyala atau enggak gitu. Jadi koneksi Kafka berhasil apa enggak. Ini nanti akan dicek melalui lifespan. Jadi tadi kita sudah bikin sebuah function, yaitu namanya adalah Kafka Produce Lifespan, dan kita bikin ini ya, async contact manager. Jadi jangan lupa tambahkan ini async contact manager. Fungsinya untuk apa async contact manager? Ya nanti teman-teman bisa mengeksplornya sendiri, bisa mencari tahunya di dokumentasi resmi atau melalui bantuan AI untuk memahami apa itu async contact manager di PaaS API Framework. Oke, sekarang kita ke main.py. Setelah menginisiasi app-nya atau PaaS API Framework-nya, bikin sebuah function get Kafka Producer. Terus kita akan membuat sebuah function juga atau endpoint dengan nama notification. Di sini hal yang mandatory adalah pertama notification request. Jadi kita tadi udah bikin modelnya. Jadi kelas notification request kita panggil di sini. Jadi pertama kali nanti si JSON request-nya akan dicek melalui PyIdentic, akan dicek oleh PyIdentic. Ini kalau kita lihat di sini, kita menggunakan PyIdentic base model. Jadi ini adalah untuk melakukan struct atau skema dari JSON request yang akan masuk ke endpoint notification. Oke, ini cara sederhana ketika kita akan membuat atau akan mengirimkan data, mempublish data ke topik Kafka, bisa menggunakan ini. Kita menggunakan library-nya adalah IO Kafka. Library kita pakai IO Kafka Producer. Producernya adalah IO Kafka. Ini bisa kita lihat di sini, set producer, send white. Cara cukup mudah, dan nanti teman-teman bisa, kalau penasaran sebenarnya IO Kafka itu cara kerjanya gimana, nanti teman-teman bisa membuka dokumentasi resminya dari si library IO Kafka. Oke, kita coba jalankan sekarang. Pastikan juga sudah berada pada mode Python Virtual Environment. Tinggal caranya cukup mudah, pas API, run, pp, main.py. Kita jalankan. Oke, prosesnya sudah berjalan. Dan nih, Kafka-nya juga sudah running, sudah berhasil terhubung dengan si Kafka. Ini tadi, kalau teman-teman masih ingat, tadi konfigurasinya ada di sini, config.py. Ini adalah kelas untuk melakukan setting. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan misalnya ada konfigurasi lain di sini. Oke, portnya adalah 8000. Sekarang kita cek menggunakan Postman. Saya di sini sudah bikin sebuah Postman dengan metodenya adalah post. Terus saya akan coba titelnya saya ganti misalnya tes data lagi. Terus masuk cuy 2. Kita coba sekarang kirim. Notifikasi telah dipublikasikan. Oke, kita perlu memastikan bahwa benar nih data yang sudah kita kirim ke si service publisher itu terpublish juga ke Kafka. Jadi kita coba lihat di Kafka-nya. Ini tadi notifikasinya cuma 1, sekarang kita coba refresh.
Kita refresh terlebih dahulu. Refresh, sudah ada 2. Oke, kalau kita cek di sini baru ada ini ya. Baru ada di sini itu kalau kita cek baru terlihat 1. Jadi gimana caranya? Kita bisa search baru. Nah, ini sudah ada tambah 1 lagi. Titelnya tadi tes data lagi, tapi user ID-nya masih 001 karena belum kita ubah. Oke, kita coba memastikan 1 lagi. Ini saya ganti jadi 002. Terus tes data lagi 3. Ini tes coy 3. Kita scan. Harusnya ini akan terlihat lagi ada 3 topik. Kalau kita search ulang, harusnya udah muncul 3 topik. Oke, teman-teman, demikian tutorial singkat kita tentang membuat publisher di Wasabi Framework. Selamat mencoba.